tes. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya yang ada di dunia ini ya, yang selamat. Gue record ini jam berapa ya? Sekitar jam setengah satu. Dan di video kali ini gue mau kayak mengungkapkan keresahan gue yang bukan keresahan sih ya, keresahan yang sekarang ada di Indonesia. Apalagi ya, kayaknya tuh sekarang tuh Indonesia tuh gawat menurut gue sih. Maksudnya darurat lah. Jadi akhir-akhir ini tuh gue banyak baca di Twitter, di media sosial Instagram dan lain-lain, banyak kasus tentang pelecehan seksual. Dan salah satunya yang lagi rame ini ada dari salah satu instansi kepolisian yang kena kasus pelecehan seksual. Dan menurut gue ini benar-benar kayak parah sih. Kita bukan menyorot instansinya, tapi ke orangnya aja ya. Menurut gue, dan yang gue baca gitu ya, yang setelah gue baca, ini pelaku tuh memaksa korban untuk minum obat-obatan, terus diperkosa sampai hamil. Dan setelah itu ada percakapan antara dua keluarga ini. Tetapi dari pihak keluarga si cowoknya juga menekan si ceweknya untuk menggugurkan. Dan pihak keluarga ceweknya pun kalau nggak salah ya, pak D nya kayak gitu, pamannya juga sama menekan si cewek ini, yang berarti cewek ini tuh harus berjuang sendiri gitu menghadapi apa yang bukan dia mau gitu, apa yang cowok ini lakukan gitu. Cowok ini tuh, maksud gue tuh gak ada tanggung jawab sama sekali gitu, sama sekali. Dia udah berani apa ya, kayak memperkosa anak orang, tapi dia nggak bertahan. Kayak anjing lah, kenapa sih kontolnya tuh nggak bisa dikontrol gitu kan. Gue heran gitu sama orang-orang yang melakukan pelecehan seksual secara paksa, apalagi ya kayak pelecehan seksual ya, dan whatever lah, pelecehan seksual yang maksa-maksa gitu. Kenapa sih kontol kalian tuh gak bisa disimpan dulu? Maksudnya gak bisa dikontrol, ditahan, please gitu ya, please. Ini mah jujur kayak gue baca sekarang tuh kayak sedih gitu. Kenapa separah ini gitu ya wanita diperlakukan? Apa orang-orang tuh gak mikir gitu ya, yang melakukan itu tuh gak mikir gimana kalau misalkan posisi ibunya, posisi adiknya diperlakukan seperti itu gitu. Kayak ya jujur sih, kayak gue pun kayak bukan orang yang suci-suci banget gitu, tapi ya gue tuh setiap membaca kasus pelecehan seksual, mau baik laki-laki mau perempuan, tuh pasti kayak rasanya sedih gitu. Dan yang gue sayangin tuh kenapa harus viral dulu gitu kan. Kenapa harus viral dulu? Yang pertama-tama tuh gue baca tentang kasus ini tuh kayak awalnya tuh cuman sepotong doang, kayak ada wanita yang bunuh diri di sebelah makam ayahnya. Gue nggak baca. Setelah itu pas gue baca lagi beberapa jam kemudian mulai itu keangkat kalau misalkan penyebabnya. Jadi di suatu media itu cuman dibilangin kayak apa ya, kayak ya cuma sepotong doang gitu ya. Dan yang gue baca lagi, si pelaku ini katanya anak DPR dan apa ya, dan dia salah satu ajudan kapol apalah, nggak tahu ya, pokoknya petinggi di satu instansi itu ya, whatever lah. Kayak lu mau anak DPR, lu mau anak siapapun, please gitu, hukum kita tuh nggak boleh tumpul gitu. Kita tuh sebagai masyarakat yang Indonesia gitu kayak harus mendampingi gitu ya. Kita percaya sama instansi di Indonesia kayak ya lembaga hukum, tapi
kita tuh harus tetap mendampingi kasus ini gitu. Kayak sayang banget kalau misalkan kasus ini tuh jadi apa ya, kayak jadi cuma selewat lagi gitu, besok-besoknya hilang lagi, kita nggak tahu kabar si pelakunya jadinya gimana. Ya yang gue baca sih setelah ini kayak pelaku udah jadi tersangka, tapi tetap gitu kita harus mendampingi lah kasus-kasus ini. Jadi setelah ada kasus ini tuh gue harap kasus pelecehan di Indonesia bisa lebih diketatin lagi gitu, lebih kayak dikasih apa ya, kayak ya gak gampang untuk hilangnya gitu. Semoga korban juga tenang di sana, dan yang sekarang lagi apa ya, kayak sekarang lagi banyak, kayak sekarang kalau lu lagi ngalamin di kondisi seperti itu dan lu takut untuk speak up, gue harap lu bisa cepet speak up gitu. Kayak gak usah lu tahan-tahan gitu, karena banyak, dan yakin ketika lu nanti speak up pasti banyak orang yang mendukung lu gitu, pasti ada orang yang support lu. Tapi balik lagi di Indonesia ini emang kayak tumpul gitu ya, dan kasus-kasus yang kemarin juga ada di salah satu instansi yang ya ada salah satunya di instansi Indonesia yang kena juga pelecehan seksual, tapi nggak jelas gitu ujungnya tuh kasusnya sampai mana gitu ya, masih kurang tahu gue juga. Ya kayak gitulah, semoga kasus pelecehan di Indonesia nih apa ya, diketatin lah gitu ya. Jangan sampai wanita-wanita tuh dan laki-laki pun yang tidak beruntung mengalami kejadian tersebut bisa mendapatkan perlindungan. Dan semoga apa ya, semoga kalian tetap bisa jaga diri. Dan yang mau gue sampaikan kayak buat cowok-cowok nih, buat cowok-cowok atau cewek-cewek pun, kayak jaga diri kalian. Kayak mau sama siapapun orangnya, mau sama teman atau mau sama siapapun, jangan percaya ya ataupun sama gua gitu, kayak jangan percaya aja lah, karena setiap orang tuh bisa aja ngelakuin hal yang kayak ya itu orang tapi kayak setan anjing kelakuannya, kayak gitulah ibaratnya. Jadi jaga diri, jaga diri aja lah ya. Kalau pakaian atau apapun ya itu terserah lu gitu ya, itu kan bahan ekspresi lu untuk apa ya, kayak pakaian tuh bahan ekspresi lu gitu ya. Mau terbuka atau enggak pun kayak ya tergantung yang lihat gitu, dan tergantung orangnya gitu yang lihat lu gitu. Kalau orangnya nafsuan ya itu orang yang bajingan, bukan lu yang salah, kayak gitulah ibaratnya. Jadi itu aja kali ya yang mau gue sampaikan. Dan buat yang ngelakuin pelecehan seksual, sekali lagi nih anjing, kontol lu pada disimpan anjing. Itu kontol mending dipotong anjing. Goblok ya. Astagfirullah, kesel gue ya, bangke ya, babi emang ya. Ya mungkin kayak gitu aja lah ya, gue kayak video pertama gitu kayak menanggapi isu-isu ini gitu ya. Ya gue nggak mau apa ya, kayak gue cuma reaksi aja setelah gue baca keresahan gue apa gitu. Kayak gitu aja lah yang pasti. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tetap di share ya, tetap di share kasus ini di medsos kalian. Tetap di apa ya, ibaratnya dibantu untuk up lah ya. Itu aja kali. Thank you so much. Bye bye. Semoga konten gue bisa jadi apa ya, bisa jadi pengingat lah kalau gue tuh masih sadar akan lingkungan gue. Bye bye. Ciao. Jangan coget pargoy mulu lu ya, jangan tiktok mulu, melek. Lihat kondisi lu sekarang, oke? Bye bye.